Halo, perkenalkan, saya Lydia dari KKN PPM Desa Belimbing B, bidang sosial dan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya bagi kita untuk mengetahui penggunaan e-market dan juga dompet digital. Nah, kita awali dari e-market. Nah, e-market itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada e-marketplace dan juga yang kedua ada e-marketing. Mari kita mulai dari e-marketplace. Apa itu e-marketplace? Nah, e-marketplace itu adalah suatu model bisnis yang memfasilitasi penjual online untuk dapat menjual dagangannya atau produknya kepada pelanggan dalam bentuk apapun dan dimanapun serta kapanpun. Selain itu, dari adanya e-marketplace, pedagang dan juga pembeli tidak akan ada kontak secara langsung. Oleh karena itu, dapat meminimalisir adanya pertukaran dan juga penjualan atau transaksi secara langsung. Dengan adanya e-marketplace ini, kita akan menjumpai perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar elektronik atau e-market. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan yang paling mencolok dari e-market dan juga pasar tradisional adalah yang pertama, pasar tradisional itu identik dengan pertemuan antara pedagang dan juga pembeli. Sedangkan dengan e-marketplace, kita tidak perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan pedagang tersebut. Kita dapat mengetahui atau dapat melakukan transaksi secara online dan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Selain itu, dalam e-marketplace tidak perlu ada transaksi dengan tawar-menawar. Karena dari e-marketplace itu sendiri sudah menyediakan fasilitas di mana penjual dapat memberikan bagaimana produk itu dapat diketahui secara umum oleh pembeli dan juga detail-detail dari produk tersebut, mulai dari harganya, kualitasnya, sehingga pembeli tidak perlu lagi untuk menanyakan secara rinci kepada penjual mengenai produk-produk yang ingin ia beli. Nah, kemudian apa saja sih keuntungan kita untuk mengetahui dan juga menggunakan e-marketplace ini? Keuntungan yang pertama, yaitu tidak ada biaya sewa tempat. Ketika kita berjumpa dengan pasar tradisional, kita akan identik dengan bagaimana sih orang ini dapat membayar sewa tempat dari dagangannya atau produknya. Sedangkan melalui e-marketplace, kita tidak perlu memikirkan itu, dikarenakan banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh penjual itu dapat disimpan di rumah masing-masing atau di tempat yang dimiliki oleh penjual, sehingga mereka tidak perlu membuat atau menyewa tempat untuk tempat dagangan mereka. Kemudian, yang kedua, yaitu tidak ada kontak secara langsung atau transaksi secara langsung. Dengan pasar tradisional, kita pasti mengetahui bahwa segala bentuk transaksi mulai dari pembelian, mulai dari tawar-menawar dan juga pembayaran itu dilakukan secara langsung. Sedangkan melalui e-marketplace, kita dapat mengetahui bahwa tidak ada kontak langsung, terutama dalam bentuk kondisi sekarang ini, pandemi COVID-19, di mana kita sangat dianjurkan untuk tidak ada kontak secara langsung. Hal ini dapat mempermudah bagi penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi, karena tidak perlu adanya kontak secara langsung, sehingga dari penjual ataupun pembeli dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, jangkauan dari produk ini menjadi lebih luas, dikarenakan e-marketplace ini menggunakan base atau data internet, sehingga semua hal yang akan mereka jualkan atau semua hal yang akan atau ingin diketahui oleh pembeli itu akan diketahui melalui internet secara langsung, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk datang ke tempat penjual. Oleh karena itu pun banyak hal yang bisa dilakukan oleh penjual, yaitu dapat menjangkau konsumen menjadi lebih luas dimanapun dan kapanpun. Nah, dari itu kita perlu mengetahui juga apa saja sih keuntungan atau dari mana sih keuntungan adanya e-marketplace ini. Nah, yang kita ketahui bahwa e-marketplace ini memiliki platform atau tempat khusus untuk iklan-iklan yang dipasang oleh vendor ataupun oleh berbagai bentuk produk. Oleh karena itu, disitulah e-marketplace mendapatkan keuntungan, sehingga tetap dapat menjalankan bisnis e-marketplace ini dengan baik. Kemudian,
Yang kedua, hal yang perlu kita ketahui dari e-market yaitu adalah e-marketing. E-marketing itu apa sih? Nah, e-marketing itu adalah suatu bentuk pemasaran yang dilakukan secara online atau melalui platform internet, baik itu melalui web, blog, ataupun sosial media. Seperti kita ketahui bahwa internet ini memiliki jangkauan yang sangat luas, memiliki jangkauan yang begitu baik, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dari manapun dan kapanpun, karena internet dapat diakses oleh setiap orang dimanapun dan juga kapanpun. Perlu kita ketahui juga sebenarnya apa saja keuntungan kita memakai e-marketing itu sendiri. Yang pertama yaitu jangkauan dari produk itu menjadi lebih luas, di mana ketika kita melakukan pemasaran secara konvensional, kita hanya dapat menjangkau satu daerah saja. Kita hanya dapat menjangkau produsen-produsen atau pelanggan-pelanggan dari satu tempat saja. Sedangkan ketika kita menggunakan e-marketing, kita memasang iklan dan dapat dilihat dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, akan sangat baik bagi penjual untuk menggunakan e-marketing karena tidak perlu memakan banyak waktu untuk melakukan pemasaran itu. Yang kedua yaitu pendekatan menjadi lebih efektif. Kenapa? Dikarenakan dalam sosial media ataupun dalam web dan juga blog, kita dapat mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi secara langsung oleh pelanggan atau pembeli. Dan di sanalah pembeli dapat menanyakan secara langsung dan juga secara detail mengenai produk-produk yang ingin mereka beli. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh penjual dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga efisien, dikarenakan dapat langsung menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang lebih konkret mengenai produk-produk yang akan mereka jual. Kemudian yang ketiga, tidak memakan banyak biaya. Seperti kita ketahui bahwa saat penjualan ataupun pemasaran yang dilakukan secara konvensional, kita dapat menyebar berbagai brosur di mana biaya cetak brosur ini sangat banyak. Oleh karena itu, melalui pemasaran secara konvensional, hal ini akan memakan banyak biaya, mulai dari pencetakan brosur, biaya dari pegawai marketing. Sedangkan dalam e-marketing itu sendiri, kita hanya perlu memasang iklan dalam sosial media, web ataupun blog, maka di sana kita dapat menjangkau lebih luas lagi masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat dimanapun serta kapanpun. Kemudian yang keempat yaitu iklan dapat ditampilkan selama 24 jam. Hal ini sangat menjadi keuntungan bagi penjual karena iklan dapat ditampilkan kapanpun selama 24 jam dan dapat diakses oleh siapapun serta dimanapun. Sehingga hal ini merupakan suatu keuntungan bagi pengguna e-marketing. Dan yang terakhir, lebih mudah dalam menganalisis data. Melalui internet, kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali data-data yang dapat kita simpulkan melalui analisis data yang disediakan oleh internet. Mulai dari kapan seseorang itu mengakses internet, kapan seseorang itu lebih banyak menggunakan internet. Disitulah kita sebagai penjual dapat mengetahui kapan kita sebaiknya posting iklan kita dan kapan di hari-hari tertentu kita dapat memposting iklan-iklan kita supaya dapat menjangkau lebih banyak manusia lagi. Nah, berikut contoh-contoh e-market yang sudah ada dan sudah digunakan di Indonesia dapat dilihat oleh teman-teman sekalian sehingga kemungkinan bagi teman-teman untuk dapat mendaftarkan di platform-platform e-market yang kita ketahui sendiri. Selanjutnya, mengenai pembayaran dengan media digital. Ya, tentu saja dalam perkembangan ekonomi, perkembangan digital sekarang ini, semua hal dalam lini kehidupan kita sangat berpengaruh terhadap perkembangan digital ini, termasuk juga dalam pembayaran. Oleh karena itu, penting rasanya bagi kita, pebisnis, untuk mengetahui pentingnya kita melakukan pembayaran atau transaksi melalui media digital. Pembayaran dengan media digital ini adalah mekanisme atau cara pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik, sehingga segala bentuk transaksi ini benar-benar dapat dilakukan secara online dan tidak perlu melakukan transaksi secara langsung. Kemudian, tentu dengan adanya perkembangan digital ini dapat mempengaruhi peralihan kebiasaan
masyarakat, mulai dari kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Apa saja peralihan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat ini, terutama dalam sektor pembayaran? Mungkin yang pertama adalah dahulu orang akan lebih sering menggunakan uang tunai atau uang secara fisik untuk melakukan pembayaran. Sedangkan sekarang orang dapat melakukan pembayaran hanya dengan scan barcode atau QR yang tersedia dalam portal-portal dompet digital ataupun melalui beberapa toko yang menyediakan barcode untuk pembayaran. Oleh karena itu, hal ini juga akan sangat meminimalisir adanya kontak fisik antara penjual dan juga pembeli. Selain itu, kebiasaan lain yang teralihkan adalah dulu orang akan sering membawa dompet ataupun uang secara tunai dalam jumlah banyak. Sedangkan sekarang, uang itu dapat disimpan dalam bentuk ATM ataupun kartu debit serta dalam bentuk dompet digital yang saat ini banyak kita kenal di kalangan masyarakat. Nah, contoh-contoh dari dompet digital yang kita ketahui adalah seperti OVO, Dana, Link Aja, Genius, dan ShopeePay. Nah, menarik kan pengertian mengenai e-market dan juga pembayaran dengan media digital. Harapannya teman-teman sekalian akan lebih memahami lagi dan juga lebih dapat mempraktekkan apa sih pentingnya penggunaan e-market dan juga pembayaran melalui media digital di era sekarang, di mana semua masyarakat telah mengikuti perkembangan digital. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran usaha ke portal e-market. Untuk yang pertama, di sini ada tata cara pendaftaran usaha ke Gojek, yaitu GoFood. Untuk langkah yang pertama yaitu download GoBiz di Play Store melalui ponsel Android apapun, lalu daftarkan usaha Anda. Contohnya bisa dilihat di gambar di samping. Untuk langkah yang kedua yaitu sertakan data seperti identitas pemilik atau KTP, informasi rekening bank, informasi usaha, dan informasi outlet di aplikasi GoBiz. Untuk identitas pemilik, masukkan data yang tertera pada layar, perhatikan cara pengambilan foto KTP dan foto diri dengan KTP sesuai dengan gambar yang tertera. Berikut adalah contoh dari pengambilan foto diri dengan KTP yang benar. Untuk informasi rekening bank, isi data rekening Anda yang akan digunakan untuk pencairan dana usaha, lalu klik verifikasi. Jika nama pemilik rekening bank tidak sesuai dengan nama pemilik usaha, Anda wajib untuk upload dokumen pendukung berupa buku tabungan atau rekening koran. Untuk informasi usaha, lihat panduan penulisan nama usaha agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, isi data yang tertera pada layar. Contohnya bisa dilihat seperti di layar. Untuk informasi outlet, buka panduan penulisan alamat lengkap terlebih dahulu untuk membaca semua ketentuan agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Baca panduan upload foto outlet dari luar, pastikan foto lokasi yang diupload sesuai dengan yang didaftarkan, tidak blur, memiliki pencahayaan bagus, dan nama outlet terlihat jelas. Jika Anda memiliki usaha rumahan, silakan foto bagian depan rumah tempat usaha Anda. Contohnya bisa dilihat pada gambar samping. Untuk pilihan layanan, pelajari keuntungan dan ketentuan dari tiap layanan, lalu pilih layanan atau fitur GoFood, GoPay, atau POS yang ingin diaktifkan dengan mencentang checkbox di bagian kanan layar. Untuk langkah yang ketiga, tunggu proses verifikasi oleh tim kami. Proses ini akan memakan 2 hari kerja. Apabila data Anda butuh diperbaiki, Anda juga akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email terdaftar mengenai data yang perlu diperbaiki. Mohon segera perbaiki data melalui aplikasi GoBiz. Anda akan diberikan waktu untuk memperbaiki data sebanyak maksimal 3 kali dalam 14 hari. Apabila Anda tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah diberikan, maka aplikasi Anda akan dihapus.
Yang kedua, apabila data usaha sudah disetujui, Anda akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi GoBiz dan email terdaftar. Selanjutnya, Anda bisa melanjutkan proses aktivasi layanan atau produk. Yang ketiga, apabila data Anda ditolak, data yang Anda cantumkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran GoBiz. Selanjutnya, ikuti petunjuk selanjutnya di aplikasi GoBiz. Jika semua rincian data yang diperlukan sudah lengkap, Anda hanya perlu menunggu proses aktivasi. Untuk layanan GoPay, proses aktivasi akan memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Untuk fitur POS, fitur ini akan aktif secara langsung setelah data Anda terverifikasi. Khusus layanan GoFood, Anda perlu melengkapi beberapa data dengan lengkap dan benar sebelum akun GoFood usaha Anda aktif. Setelah data terisi dengan lengkap, proses aktivasi yang akan memakan waktu maksimal 14 hari kerja. Data-data yang dibutuhkan untuk mempersiapkan restoran Anda di GoFood. Untuk pertama yaitu profil restoran. Klik tambah di bagian foto profil restoran, baca ketentuan foto sebelum mengambil gambar agar tidak terjadi kesalahan, lalu klik tambah di bagian kategori makanan dan pilih maksimal 3 kategori yang sesuai dengan usaha Anda. Contohnya bisa dilihat gambar di samping. Yang kedua, jam operasional. Klik ubah pada setiap harinya. Untuk mengatur jadwal buka tutup resto, Anda diharuskan untuk memiliki jam operasional selama 3 hari dalam seminggu, dengan minimum 3 jam setiap harinya. Untuk yang ketiga, yaitu daftar menu. Klik tambah kategori, lalu ketik kategori menu yang ingin ditambah. Isi seluruh informasi menu yang dibutuhkan. Jangan lupa klik tambah foto untuk menambah gambar menu, baca ketentuan foto, lalu klik lanjut untuk mengambil atau memilih gambar. Anda wajib memasukkan setidaknya 3 menu dengan gambar. Lalu yang keempat yaitu pengecekan outlet. Tambahkan foto nama outlet yang bisa diambil dari papan nama outlet, daftar menu, atau bungkus makanan resto Anda. Pastikan nama outlet dalam bentuk cetak, bukan tulis tangan. Membaca ketentuan foto sebelum menyimpan agar tidak terjadi salah. Untuk pemeriksaan data, setelah semua data aktivasi sudah lengkap, tim kami akan melakukan verifikasi dan pengecekan data dalam maksimal 2 hari kerja. Untuk kunjungan mitra driver, setelah notifikasi diterima, maka dalam kurun waktu 8 hari, 2 mitra driver akan mendatangi outlet usaha Anda untuk melakukan validasi foto, nama outlet, dan foto outlet tampak luar. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data outlet yang sudah diinput oleh mitra usaha, sehingga menghindari adanya penipuan. Setelah itu, Anda hanya perlu menunggu proses aktivasi. Apabila aktivasi layanan sudah disetujui, status Anda akan berubah dari masih diproses menjadi sudah aktif. Apabila ada data yang perlu diperbaiki, Anda akan diinfokan melalui notifikasi GoBiz dan email terdaftar. Silakan cek email atau aplikasi GoBiz secara berkala untuk mengetahui status registrasi Anda dan untuk memperbaiki data. Apabila pendaftaran Anda ditolak, Anda juga akan diinfokan melalui notifikasi GoBiz dan email terdaftar. Mohon untuk cek aplikasi GoBiz atau email Anda untuk mengetahui alasan penolakan aktivasi GoFood. Untuk yang kedua, di sini ada tata cara pendaftaran usaha ke GrabFood. Sebelum melakukan cara mendaftar GrabFood, maka Anda harus lebih mengetahui beberapa informasi penting. Untuk yang pertama, ada panduan pajak restoran, yaitu yang pertama ada harga tidak memiliki pajak, yang artinya berarti harga apa adanya tanpa adanya penambahan dan pengurangan pajak. Yang kedua, harga inklusif atau termasuk pajak. Harga akan dipotong pajak dengan nilai 10%. Sebagai contoh, harga makanan A dengan harga Rp20.000 maka akan dipotong 10% menjadi Rp18.181, sehingga pada saat konsumen melakukan order sudah otomatis membayar pajak dengan angka Rp20.000. Yang ketiga, ada harga eksklusif atau tidak termasuk pajak. Harga makanan akan ditambahkan dengan pajak yang berlaku oleh restoran. Lalu yang terakhir ada service fee, yaitu harga akan dibagi dengan biaya servis yang ditentukan pihak restoran apabila dikenakan biaya pada saat pembelian makanan. Untuk yang kedua, yaitu panduan mencari koordinat restoran. Sebelum mendaftar, tentunya Anda harus mengetahui terlebih dahulu lokasi restoran atau tempat makan yang Anda miliki. Cara untuk mengetahui bisa digunakan
Maaf, bisa menggunakan browser, komputer, atau aplikasi Google Maps. Tentunya lokasi tempat usaha Anda sangat penting karena akan dijadikan tempat bisnis utama untuk antar jemput makanan. Oleh karena itu, simak cara terlebih dahulu mendapatkan koordinat restoran Anda berikut ini. Untuk yang pertama, mencari koordinat restoran dari browser atau komputer. Untuk tata caranya, yang pertama, buka browser pada komputer Anda, bisa melalui Chrome, Safari, Mozilla, atau yang lainnya. Lalu masuk ke situs Google Maps. Langkah yang ketiga, silakan cari alamat dari restoran atau tempat usaha Anda di Google Maps. Lalu silakan masukkan nomor jalan yang bisa jadi acuan untuk alamat Anda. Lalu jika sudah menemukan lokasi yang diinginkan, silakan klik titik terkait atau pin merah pada Google Maps. Selanjutnya, kemudian klik kanan di titik tersebut, lalu klik What's Here atau bisa juga ada apa di sini. Kemudian copy titik koordinat yang muncul pada kotak kecil. Lalu simpan titik koordinat untuk proses pendaftaran dan pengisian koordinat. Yang kedua ada langkah mencari koordinat restoran dari aplikasi Google Maps. Yang pertama, silakan buka aplikasi Google Maps, silakan cari alamat dari restoran atau tempat usaha Anda di Google Maps. Selanjutnya, jika lokasi sudah ditemukan, maka geser dan tahan pin warna merah hingga muncul informasi pin dipasang, atau bisa juga disebut drop pin. Kemudian tekan info selengkapnya, lalu geser laman ke atas. Lalu silakan tahan titik koordinat seperti di gambar, lalu lepas sampai terlihat notifikasi koordinat disalin ke clipboard. Lalu selanjutnya simpan titik koordinat restoran Anda yang kemudian diisi ke formulir pendaftaran. Selanjutnya ada tata cara panduan foto dan banner di aplikasi. Yang pertama, Anda harus menyiapkan foto makanan, foto logo, foto daftar menu, dan foto restoran atau tempat usaha Anda. Foto makanan, daftar menu, dan restoran harus berorientasi landscape dengan minimal ukuran 540 x 300 pixel. Foto tidak buram alias harus jelas. Foto harus asli, bebas dari plagiarisme, jadi Anda tidak boleh mengambil foto dari Google atau dari restoran lainnya. Silakan foto makanan, daftar menu, dan gambar restoran yang mampu menarik selera konsumen. Langkah yang pertama, cara mendaftar GrabFood yang pertama kali adalah mengunjungi situs resmi GrabFood, maka akan muncul laman seperti gambar di bawah ini. Langkah yang kedua, yaitu isi formulir pendaftaran restoran. Pada bagian kanan terdapat menu daftar restoran. Silahkan Anda isi formulir sesuai dengan identitas asli, isikan nama restoran, alamat kota, nama pemilik restoran, nomor handphone, email, dan catatan. Langkah yang ketiga, yaitu autentifikasi CAPTCHA dan daftar. Jika sudah mengisi formulir sesuai dengan data yang benar, maka silakan klik CAPTCHA untuk autentifikasi. Setelah itu kemudian klik daftar seperti gambar yang ada di atas. Untuk langkah yang keempat yaitu cek email masuk Anda dan klik registrasi. Langkah berikutnya adalah silakan login ke Gmail Anda lalu cek email masuk. Cara mendaftar GrabFood yang pertama memang belum selesai. Jika email dari GrabFood sudah masuk, maka Anda akan diminta registrasi restoran, tinggal klik saja seperti gambar yang ada di atas. Untuk langkah yang kelima, Anda akan dibawa ke laman help.grab.com. Anda secara otomatis akan dibawa ke laman bantuan GrabFood. Di situ Anda bisa melihat panduan maupun detail informasi seputar cara mendaftar GrabFood. Lalu langkah yang keenam, scroll ke bawah hingga muncul menu formulir. Jika masih bingung, maka bisa klik tombol biru tips mengisi formulir seperti gambar yang ada di atas. Untuk langkah yang ketujuh, isi formulir secara lengkap. Silakan isi formulir pendaftaran GrabFood dengan teliti, mengingat banyaknya data yang harus Anda input, maka pelan-pelan saja dan pastikan tidak ada yang terlewatkan. Jangan lupa cek kembali data tersebut sebelum melanjutkan dengan menekan tanda panah hijau pada bagian paling bawah. Lalu langkah yang ke-8, isi jadwal restoran. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke menu jadwal buka dan tutup restoran dari Senin sampai Minggu. Silakan pilih hari dan jam di mana restoran buka dan kapan waktunya tutup. Scroll pada bagian bawah, tekan tanda panah hijau untuk melanjutkan proses pendaftaran. Lalu yang ke-9, isi menu
lalu kirim permintaan. Pada halaman selanjutnya, silakan tambahkan menu dengan menekan tombol plus. Anda juga bisa menghapus dengan tombol X. Isikan nama restoran, jenis makanan, nama menu, dan juga harga sesuai dengan yang ada di restoran milik Anda. Jika sudah melakukan cara mendaftar GrabFood, silakan klik kirim untuk menyelesaikan pendaftaran. Untuk langkah yang ke-10 yaitu selamat, karena pendaftaran Anda telah berhasil, akan muncul notifikasi permintaan Anda sudah diterima seperti gambar yang ada di atas, lalu klik selesai untuk mengakhiri sesi pendaftaran. Lalu langkah yang ke-11, tim GrabFood akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, tim GrabFood akan melakukan pemeriksaan dari data-data yang Anda kirimkan. Jika diterima, maka Anda akan dihubungi via email atau SMS yang menandakan lokasi Anda sudah aktif. Setelah itu akan ada perjanjian partnership dengan GrabFood, dan untuk langkah selanjutnya akan dipandu langsung oleh pihak Grab. Untuk selanjutnya, yang nomor 3 ada tata cara pendaftaran usaha di Lazada. Yang pertama, masuk ke lazada.co.id, lalu klik tombol menjadi seller seperti gambar di bawah. Langkah yang kedua, klik daftar menjadi penjual sekarang. Lalu langkah yang ketiga, isi data yang diperlukan dan geser untuk verifikasi. Lalu langkah yang keempat, pastikan Anda sudah membaca dan mengerti perjanjian marketplace Lazada, syarat dan ketentuan. Untuk data-data yang diperlukan, untuk perorangan atau individual, yang pertama yaitu KTP, yang kedua buku tabungan sesuai dengan nama pemilik identitas diri. Perlu diingat nama pemilik dalam identitas diri dan buku tabungan harus sama. Untuk perorangan atau corporate, yang pertama izin usaha dan NIB, lalu yang kedua buku tabungan atau rekening koran sesuai dengan nama perusahaan atau penanggung jawab isi usaha dan NIB. Satu data rekening hanya dapat digunakan untuk satu akun. Lalu selanjutnya yang keempat ada tata cara mendaftarkan usaha di Tokopedia. Untuk yang langkah yang pertama, download aplikasi Tokopedia di Google Play Store atau App Store, klik gabung sekarang, lalu klik daftar untuk membuat akun pemilik. Contohnya bisa dilihat gambar di bawah. Langkah yang kedua, masukkan nomor ponsel atau email yang ingin kamu gunakan, lalu klik daftar. Lalu kamu akan dikirimkan kode verifikasi atau OTP ke nomor ponsel atau email yang kamu gunakan. Masukkan kode verifikasi tersebut untuk mengaktifkan akun pembelimu. Langkah yang keempat, tuliskan nama lengkapmu sesuai KTP agar nantinya memudahkan melakukan penarikan saldo atau dana ke rekening pribadi. Lalu klik lanjut. Selamat, akun pembelimu sudah jadi. Untuk panduan buka toko di Tokopedia, langkah yang pertama yaitu buka aplikasi Tokopedia, lalu ketik buka toko di kolom pencarian, klik buka toko gratis seperti gambar di bawah. Langkah yang kedua, kamu akan diarahkan ke halaman buka toko, lalu klik buka toko gratis. Langkah yang ketiga, tulis nama tokomu, setelah isi nama tokomu, isi domain tokomu. Langkah yang keempat, isi survei singkat agar Tokopedia bisa memberikan pengalaman terbaik buat kamu dan bisa memberikan dukungan penjualan yang optimal. Langkah yang kelima, masukkan alamat toko yang benar dan lengkap. Alamat ini akan digunakan oleh kurir untuk mengambil barang dari tokomu. Lengkapi nama jalan, nomor bangunan, nomor RT dan RW, kecamatan hingga kode pos. Lalu klik simpan. Selamat, tokomu sudah jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran merchant ke aplikasi pembayaran digital. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendaftaran di aplikasi Dana. Untuk tata cara pendaftaran di aplikasi Dana, yang pertama, kita akan dapat perintah untuk memilih jenis bisnis kita. Nah, di sana kita dapat memilih jenis bisnis sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, misalnya jika kita memiliki usaha yang bertransaksi melalui aplikasi atau website, kita bisa memilih pilihan online. Dan apabila kita memiliki usaha yang memiliki toko fisik atau outlet, kita bisa memilih pilihan offline. Nah, setelah itu untuk pendaftaran bisnis di merchant portal.
Untuk pendaftaran bisnis di Merchant Portal, langsung saja kunjungi link yang tertera pada PowerPoint. Nah, di sana kita akan melengkapi tentang informasi pribadi kita. Lalu klik daftar. Nah, setelah itu email verifikasi akan dikirimkan melalui email. Setelah itu klik link verifikasi dan silakan login ke Merchant Portal. Setelah login ke Merchant Portal, sana kita akan memasuki detail bisnis. Nah, klik untuk langkah-langkahnya, klik menu Merchant, lalu masukkan seluruh detail informasi yang diperlukan seperti alamat, nomor rekening, NPWP, dan data penting lainnya, serta upload juga dokumen legal yang dibutuhkan. Pastikan semua informasi sudah lengkap dan tepat. Setelah selesai, baca syarat dan ketentuan yang berlaku, lalu klik lanjutkan. Nah, yang terakhir, tunggu verifikasi dari aplikasi Dana. Dana akan memeriksa seluruh kelengkapan data dan segera menghubungi kita. Setelah semua lengkap dan sesuai, bisnismu akan langsung live dan bisa diakses di Merchant Portal. Berikutnya yaitu aplikasi OVO. Nah, untuk syarat pendaftaran di OVO yaitu memiliki KTP, menyertakan identitas pemilik usaha yang terdiri dari nama, nomor yang bisa dihubungi, dan alamat email. Setelah itu menyertakan identitas usaha yang terdiri dari nama toko, bidang usaha, jenis usaha, dan alamat lengkap toko. Berikutnya mencantumkan dokumen proposal pengajuan kerjasama dalam format PDF. Dan yang terakhir, memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, untuk tata cara pendaftaran di OVO yang ada dua, yaitu secara online dan secara offline. Yang pertama secara online. Cara pendaftaran merchant ke aplikasi OVO secara online adalah yang pertama mencantumkan identitas pemilik usaha yang terdiri dari nama, nomor, dan alamat email. Kedua, cantumkan identitas usaha yang terdiri dari nama toko, bidang, jenis usaha, dan alamat lengkap usaha yang didaftarkan di OVO Merchant. Setelah itu, mencantumkan proposal pengajuan kerjasama dalam format PDF. Berikutnya, menyertakan bukti surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, mengirimkan semua persyaratan tersebut melalui email ke merchant.support@oppo.id. Setelah itu, silahkan tunggu pihak OVO memverifikasi data-data yang dikirimkan. Jika proses verifikasi data telah selesai, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS dan email. Nah, untuk proses pendaftaran bisa memakan waktu 2-3 minggu atau bahkan lebih. Setelah pendaftaran diterima dan disetujui oleh pihak OVO, Anda akan mendapatkan email yang berisi QR code yang nantinya harus di-scan dan dipasang di lokasi usaha. Nah, untuk aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi GoPay. Syarat dan cara pendaftaran di GoPay secara perorangan yaitu harus memiliki KTP atau paspor milik pribadi yang di-scan dan difotokopi. Yang kedua, memberikan salinan NPWP. Yang ketiga, memberikan buku tabungan atau bisa juga rekening ponsel pemilik usaha. Yang keempat, menyiapkan informasi lengkap dokumentasi dan foto lokasi usaha. Nah, untuk cara mendaftarnya sendiri, yang pertama, kunjungi laman resmi pendaftaran Merchant GoPay. Yang kedua, tekan tombol daftar. Yang ketiga, isi formulir menggunakan data nama usaha, nomor HP, dan email. Kemudian klik kirim. Yang keempat, kita akan menerima SMS yang berisi 6 digit kode OTP. Selanjutnya, masukkan kode OTP tersebut ke dalam kolom situs. Nah, setelah itu, isi data meliputi KTP, NPWP, dan informasi usaha dengan benar. Setelah diisi dengan benar, konfirmasi pendaftaran dan tekan simpan. Nah, setelah itu daftar merchant,
berhasil dilakukan. Selanjutnya, tim GoPay membutuhkan waktu 2 hari kerja untuk verifikasi. Nah, apabila diterima, kita akan memperoleh email pemberitahuan. Berikutnya, syarat dan cara pendaftaran GoPay untuk perusahaan. Nah, jadi syaratnya yaitu memiliki KTP maupun paspor pemilik usaha, salinan NPWP pemilik usaha, buku tabungan, dan bisa juga rekening ponsel, salinan SIUP, dan menyiapkan profil perusahaan mencakup foto lokasi dan dokumentasi lainnya. Nah, untuk cara mendaftarnya hampir sama. Buka situs resmi pendaftaran Merchant GoPay, lalu klik tombol daftar. Isi formulir pendaftaran secara lengkap mencakup nama usaha, nomor HP, serta email, lalu tekan kirim. Setelah itu, GoPay akan mengirim kode OTP ke nomor Anda lewat SMS. Masukkan kodenya ke dalam kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, input data lengkap mencakup KTP, NPWP, serta informasi lokasi usaha. Nah, cek seluruh data. Jika sudah sesuai, lakukan konfirmasi pendaftaran dengan menekan simpan. Jika pendaftaran sudah berhasil dilakukan, tim GoPay akan melakukan verifikasi selama minimal 2 hari kerja. Jika pendaftaran Merchant GoPay berhasil, maka kita akan dapat email verifikasi. Yang keempat, ada aplikasi Link Aja. Nah, untuk tata cara pendaftarannya yaitu download aplikasi Link Aja di Google Play Store. Setelah itu, lakukan registrasi terlebih dahulu. Isi data dengan jelas dan benar. Setelah mengisi data, masuk ke halaman aplikasi dan pilih menu daftar merchant. Isi data dengan lengkap pada formulir yang sudah disediakan. Yang kelima, ada aplikasi Kris. Nah, jadi untuk tata cara pendaftarannya, jika belum memiliki akun, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara Kris yang berada terdaftar di link yang terdapat pada PowerPoint. Nah, setelah menuju ke link tersebut, lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut. Tunggu proses verifikasinya. Untuk proses pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode Kris oleh PJSP. Setelah itu, PJSP akan mengirimkan stiker. Nah, setelah itu install aplikasi yang ditentukan oleh PJSP sebagai Merchant Kris. Baik, sekian untuk tata cara pendaftaran Merchant ke aplikasi pembayaran digital.